dalil tentang Maria Tuhan itu hadirnya saya. kapan? Hidupnya Saya di zaman membahas apa? tentang Tuhan saya. Kapan dia lahir? Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Sesuatu Ismail itu wa punya tanggung Ishaq. jawab, Suma. Saya sudah menjelaskan. Kami Apa beriman penjelasanmu? kepada Allah. Saya bilang jangan. Beriman pada Allah, kepada Saya apa bilang yang jangan mengambil dari disembah kitab. oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Itu dalil. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub menyembah anak Maria, mana dalilnya? Silakan jawab. Lah Dalilnya bagaimana mana? saya ini mau masuk ke poinnya? Baru saya mau bahas sejarah Saya aja. minta dalil. Dia Sebagaimana nuntut saya yang menunjukkan dalil. Sekarang kamu bilang di mana Abraham, Ishak dan Yakub menyembah anak Maria? Iya, Kapan itu Maria ada? Ya justru Lalu karena kapan itulah Tuhanmu nggak Maria lolos. melahirkan anaknya? Hah? Coba. Karena pada saat Abraham menyembah Tuhan, anaknya Maria belum ada. Jangankan anaknya Maria aja belum ada. Itu makanya supaya kamu bisa konsep paham. ketuhananmu Gini itu ya, gugur. kamu mencomot Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Anda tidak memahami apa yang tertulis di kitab-kitab para nabi. Malah Bahwa dia berkata nubuatan tentang kedatangan Mesias itu, Maria itu sudah hadir disampaikan kapan? bukan hanya satu dua Maria nabi. itu kapan ada? Dengan kata lain, Anda ingin mengatakan Abraham tidak menyembah Yesus karena jangankan Yesus, ibunya aja belum ada. Oke, Bang Nathan. Layani dulu si Suma gila ini karena memang otak satpamnya ilmu pesantren. Jadi kita baru mau bahas tentang keok dia teman-teman. Aduh sakitnya hatinya. Lihat, yang sakit siapa? Suaramu lagi bergemetaran loh. Sakit hatinya dia. Suaramu mau lagi gemetaran. Al-Quran menjelaskan. Karena kamu nggak sanggup 7 kali. Kamu nggak sanggup. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Jelas dalilnya. Sekarang saya minta dalil yang sama. Di mana Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub menyembah anak Maria? Apa jawabanmu? Maria memang kapan ada, Bang Suma? Belum ada saat itu, Bang Suma. Pada saat Abraham ada, Maria belum ada, Bang Suma. Jadi kalau Maria saja tidak ada, apalagi anaknya, kucluk. Mana perlawananmu? Nggak ada. Katanya ini pertemuan 7 kali. Maksudnya 7 kali kepala lu dikencingin. Udah bisa belum saya bicara? Dari tadi kamu ini kita kasih kamu kesempatan dari tadi. Nggak kasih kesempatan untuk saya menjelaskan. Tunjukkan dalil di mana Abraham menyembah anak Maria. Silakan. Oke, baik, saya jawab ya. Abraham, Ishak, Yakub dan para nabi tidak menyembah anak Maria karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abraham, Ishak dan mereka Yakub menyembah tidak itu Tuhan. Diam. Ya, diam. yang mereka menyembah itu Tuhan. Diam. Kau duduk cantik. Nih tak ajarin. Kusuapin. Saya suapin. Anda sudah menjawab. Anda sudah menjawab. Oke? Abraham, Ismail, Ishak, Yakub tidak menyembah anak Maria. Sedangkan Anda menyembah anak Maria. Nah, sama nggak sembahan Abraham dengan sembahanmu? Ya tidak sama. Masalah generasi. Sembahannya saudara Kingdom anak Maria. Sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub, jangankan menyembahnya, mengenalnya aja kagak. Sakit nggak Kingdom? Jantungmu pindah nggak ke kanan? Meledak nggak empeduhmu itu? Meledak. Modal ilmu pesantren memang begini aja. Mau sombong lagi? Kesempatan orang menjelaskan. Sekarang Anda bagaimana sudah orang bisa dapat insight dari diskusi ini? Kalau saya baru bicara, terus kamu langsung mirroring. Anda sudah mengakui. Ya, ilmu mirroring ini yang kalian pakai. Anda sudah mengakui. Anda sudah mengakui, Anda sudah menjabarkan, Anda sudah menjelaskan. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub tidak menyembah anak Maria. Selesai. Naik level kita. Anda sudah 2-0 nih, naik level sekarang. Pertanyaan saya, apakah Allah yang kami sembah menyembah kepada Allah?
atau menyembah kepada Tuhan yang lain. Versus apakah Yesus yang kau sembah menyembah kepada hakikat yang lain. Ini level 3. Tadi kamu tidak ada dalil. Sekarang kamu sudah mengakui Abraham tidak menyembah kepada anak Maria. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang disembah oleh umat Islam masih menyembah kepada hakikat yang lain? Atau Yesus yang kau sembah masih menyembah kepada hakikat yang lain? Dengan kata lain, kau menyembah ciptaan Tuhan yang justru bertuhan. Gimana, berani? Oke. Oke lagi. Oke, apa maksudnya nih? Oke, Ini kamu yang pegang kendali ya di roomnya Kucang ini ya, untuk mute ya. Anda merasa pintar tadi, katanya berdiskusi sampai 7 kali. Saya ngajarin kamu berdiskusi dengan tujuan edukasi. Anda sudah 2-0 nih. Apa yang edukasi dari diskusi ini? Kamu mute saya. Edukasinya Saya belum adalah apa-apa. Edukasinya adalah Anda mengakui bahwa orang-orang Yahudi, dalam hal ini bapak para nabi Abraham, tidak menyembah sembahanmu Yesus. Titik. Dah. Sekarang kita kembalikan ke level 3. Apakah sembahan umat Kamu Islam? paham nggak? Saya baru mengatakan bahwa mereka tidak menyembah anak manusia dalam arti kemanusiaannya Yesus. Tetapi Yesus kau itu, ingin lari kemana? Kau ingin lari ke Athena Romawi Yesus kan? itu sudah ada Kamu sebelum ingin Abraham lari jadi. ke Roma Kata Alkitab, Yunani. Kamu ingin yaitu menjelaskan Yeshua konsep Hamasia. Romawi Yunani. Yeshua Hamasia itu siapa? Itu konsep Yeshua Hamasia imanmu. itu adalah Yesus. Mereka Itu konsep mengimani imanmu. Itu Yeshua konsep Hamasia yang akan datang, imanmu. Itu konsep yang diberi imanmu. nama Yesus Bukan Kristus. konsep Abraham. Jadi bukan karena kemanusiaannya yang mereka sembah. Bukan konsep Abraham. Bukan. Tetapi itu Yesus konsep itu adalah Yunani Tuhan. Romawi. Efesus 2 nomor 6. Makanya saya bilang 7, kamu ini nggak paham Dewa sejarah. Romawi yang turun ke Kamu nggak bumi paham menjadi sejarah. manusia. Karena modalmu ilmu pesantren. Agnostosteos itu siapa? Coba, ku uji dulu. Kau paham enggak? Agnostosteos itu siapa? Apa sih orang satpam lulusan pesantren mau mengajarkan Kristen? Agnostosteos itu siapa? Ku tanya dulu. Kau. Kalau kau paham tentang dalil agamamu, agnostosteos itu siapa? Kalau mau diskusi yang benar jangan mute-mute cuma. Agnostosteos itu siapa? Aduh. Capek sendiri dengan kebodohannya teman-teman. Ketapak. Berbicara tapi tidak berakal. Ini capek sendiri dia. Agnostosteos itu siapa? Wah, ngetik dia sekarang ngetik. Oh, agnostosteos, dewa yang tidak dikenal. Coba agnostosteos itu udah dapat di Google, udah dapat. Kamu tahu ketika Paulus itu berjalan-jalan di Athena dan dia menemukan, nah kamu lihat ya, orang-orang Athena ini saja paham bahwa ada Tuhan yang tidak dikenal, sehingga yang mereka sembah selama ini menyembah patung-patung. Itu Tetapi Tuhan di situ atau ada dewa? satu tubuh yang menuliskan bahwa itu kepada Tuhan atau Allah dewa? yang tidak dikenal. Itu Tuhan atau Allah dewa? yang tidak dikenal inilah yang diperkenalkan Itu oleh Tuhan. Rasul Paulus. Itu Tuhan Siapa atau itu dewa? Allah yang tidak dikenal Bicara sendiri oleh orang-orang dia. Yunani? Bicara sendiri dia. Yaitu Allah yang disembah oleh Paulus. Siapa itu? Yunani Yeshua tidak Hamasia. mengenal Tuhan. Siapa itu Yeshua Orang Hamasia? Yunani hanya Yeshua mengenal Hamasia dewa. itu adalah Yesus Kristus. Bicara sendiri dia, bicara sendiri. Orang Yunani itu, Dek, tidak mengenal Orang Tuhan. Yunani saja masih waras otaknya. Mereka sadar Orang bahwa ada Yunani Allah itu lain. tidak mengenal Tuhan, Adek. Nah, Allah lain Orang ini Yunani yang mereka itu, tidak kenal inilah yang orang diperkenalkan Yunani oleh itu, Paulus. Adek, orang Yunani Sementara itu tidak Nabi mengenal Tuhan. Bicara sendiri kau ya. Udah mulai gila kau ya. Bicara Nabi sendiri kau palsu kan. itu datang mengajarkan Tuhan yang lain yang tidak disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Bicara Tuhan sendiri. kotak hitam. Bicara sendiri dia, teman-teman. Bicara sendiri. Ini Orang Nabi palsu. Yunani. Saya tanya dulu samamu. Orang Yunani itu mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Orang Yunani itu mengenal agnostos. Cuma kala modal congor. Orang Yunani itu mengenal akontas atau mengenal teos? Mana yang betul? Mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Cobalah diskusi itu pakai ilmu.
Jangan emosi, jangan berambisi menang. Santai aja. Tapi yang berilmu, orang Yunani itu mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Itu dulu. Sehingga Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal. Oke, baik. Ya. Kata Tuhan ini juga berasal dari bahasa Sanskerta. Yang artinya juga namanya dewa. Dewa itu sama dengan Tuhan. Nah, sekarang ketika Adopsi kata Tuhan ini dari bahasa Sanskerta. Makanya di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang Yunani. Dengarkan saya, please, dengarkan saya. Jangan kau bicara sendiri. Ini bukan Kristen kau hadapi. Ini adalah orang yang paham Bible. Cuma modal congor. Oke, sekarang orang Yunani itu ketika berbicara theos, yang mereka kenal itu sembahan nenek moyang mereka atau sembahan orang Yahudi ketika berbicara theos? Jawab. Ketika orang Yunani berbicara theos, apakah dalam benak mereka Tuhannya Yahudi atau Tuhan atau dewa sembahan nenek moyang mereka? Jawab. Oke, saya jawab ya, tapi jangan di-mute ya. Oke. Semua umat manusia di seluruh lah, saya ini baru bicara. Terus kamu sudah mulai tantrum. Saya bertanya semua manusia di dunia ini punya Tuhan masing-masing. Mereka menyembah Tuhan mereka masing-masing. Oke? Dengarkan saya, pertanyaan. Jangan hanya Athena. Arab juga menyembah Tuhannya, yaitu batu kotak hitam. Pertanyaannya bukan itu ke Tuhannya situ. pagan. Pertanyaan saya, orang Athena ketika berbicara mengenai theos, kenapa lari kemana-mana ente? Ketika orang Athena berbicara tentang theos, dalam pikiran konsep agama, itu larinya ke dewa mereka atau larinya ke Tuhan Yahudi? Jawab. Orang Yunani menyembah dewa mereka. Tuhan mereka. Pintar sekali. Arab juga menyembah Tuhan mereka. Siapa Tuhan pintar Arab? Yaitu pintar sekali. Berarti orang Athena ketika Paulus datang mengajar kepada mereka, mereka pahami mengajarkan dewa mereka bernama Yesus Kristus atau mengajarkan Tuhan Yahudi bernama Yesus Kristus. Jawab. Semua ini. Kamu sudah sedikit lagi dia waras nih. Dia bicara 10.000 kata, saya baru satu kata, dia minum. Kamu sedikit lagi waras. Anda sudah mengakui. Saya cuma butuh poinnya. Suaranya gemetaran tadi. Anda sudah suaranya mengakui gemetaran, ketakutan dia, makanya dia gak sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya baru mau menjelaskan dia, baru mau menjelaskan adalah dia. Sembahan nenek moyang mereka. Pertanyaan saya, ketika Paulus datang mengajarkan dewa bernama Yesus, dalam pikiran mereka, dewa Yesus ini adalah Tuhannya Yahudi atau dewa Yesus ini dipahami oleh orang Athena adalah Tuhannya Yahudi, atau dewa Yesus ini adalah dewa mereka yang nuzul ke bumi yang diperkenalkan kemudian Paulus dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Oke, jadi gini Bang Suma yang terhormat ya. Paulus ini saja. Pada orang-orang orang Athena jangan ke Arab. Orang Athena dulu. Orang Athena ketika Paulus ajarkan tentang dewa Yesus, dewa mereka. Jadi ketika Paulus memperkenalkan Yesus, Yesus adalah Tuhan untuk semua umat manusia. Bukan Tuhan atas Yahudi. Tidak ada tetapi itu, Tuhan tidak ada. atas seluruh umat manusia. Paulus sendiri. Jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Makanya Paulus katakan kepada mereka, inilah dengar. Kau harus banyak belajar dari saya. Paulus ketika datang ke Athena, apa kata Paulus? Ketika dikatakan begini, dengarkan saya. Adapun orang-orang Athena, dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk
mendengarkan sesuatu Ilmu selain apa yang penipuan aja yang diajarkan kamu oleh bawa Paulus. cuma. Paulus pergi berdiri di Areopagos dan Makanya berkata, pantas Yesus berkata "Hai kepada orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu beribadah orang-orang kepada munafik. dewa-dewa, kepada Kamu ini dewa-dewa. rajanya munafik cuma. Bahwa dalam segala Kamu hal ini kamu rajanya sangat penipu. beribadah kepada Nggak berguna dewa-dewa. diskusi sama satpam. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal." Tuh, kepada dewa yang tidak dikenal. Mereka menyembah dewa yang tidak dikenal itu Tuhannya Yahudi atau dewa-dewa nenek moyang mereka? Dewa moyang mereka. Maka Paulus mengatakan, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Yesus ini diberitakan oleh Paulus sebagai pemberitaan tentang apa? Tentang dewa yang tidak dikenal. Yang mereka tuliskan di dalam kuil mereka. Agnostos Theos. Yang disembah oleh mereka selama ini yang mereka tidak kenal. Permasalahannya sekarang adalah, saudara-saudara Kristen harus paham bahwa orang Athena sebelum Paulus datang kepada Athena, mereka sudah menyembah kepada apa? Kepada dewa. Nah, Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka sembah itu dalam nama Yesus. Oke ya, teman-teman ya. Dia hari ini babak belur 3-0. Nanti muncul lagi dia. Saya jujur saya tidak kenal beliau. Saya nggak pernah merasa pernah diskusi. Tapi dia mengaku sudah 7 kali. Dan ternyata sangat berkelas. Artinya artinya berkelas di kelasnya dia. Apa yang kusampaikan di beberapa kali pertemuan itu sampai diingat kali. Sampai dia menghitung pertemuan. Nah sekarang ini pasti semakin menguatkan ingatannya bahwa dia untuk ke-8 kalinya itu kemudian KO menghadapi apologet Islam. Nanti datang lagi, aku sudah ke-9 kalinya ini sekarang, KO lagi. Gitu aja terus. 3 kali, 4 kali, 5 kali, ini yang ke-8 kali. Selamat pagi. Ini datanglah tambah botol. Zuma, Tikus lagi apa yang kau datang. tahu? Sabar, Assalamualaikum sabar. semuanya, saudara-saudaraku, Gurunda Zuma. Assalamualaikum. Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tikus sih lah Aduh, kalian Zuma. ini tikus lagi dulu. nggak usah dilayanin dan bodoh itu. Sabar. Zuma, apa yang kau tahu mengenai kisah Paulus di Athena, Zuma? Ketika Paulus datang ke Athena, Paulus itu melihat bahwa orang-orang Athena itu begitu taat menyembah kepada dewa. Nah, ketika kemudian Betul. Paulus datang melihat kondisi yang ada di sana, Paulus kan begitu kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang lemah dia ngaku lemah, kepada orang kuat dia ngaku kuat, kepada penyembah dewa dia ngaku sebagai penyembah dewa. Nah, ketika Paulus datang ke Athena, Paulus berkhotbah di tengah-tengah mereka, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu, sebab ketika sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos, kepada dewa yang tidak dikenal." Itu ucapan Paulus. Betul. Betul? Nah, Betul. kemudian Paulus mengatakan apa? Masalahnya apa? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku beritakan kepadamu. Pertanyaan saya, apa yang disembah orang Athena? Dewa-dewa pagan, Nah. berhala-berhala. Pintar sekali. Kata Paulus, apa yang kenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Sekarang Anda menjawab, apa yang disembah oleh orang Athena? Dewa-dewa. Apa yang diperkenalkan kemudian oleh Paulus? Apakah dewa-dewa Ya, siap. yang mereka sembah itu? Paulus memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal. Nah, yang Yesus mereka sembah. Kristus. Yang mereka sembah selama ini siapa? Ya, dewa-dewa pagan, Nah. berhala-berhala. Nah, dewa itulah yang Paulus perkenalkan dalam nama Yesus. Paham Adakah sampai sini? Paham sampai situ? sabar? Enggak, Adakah paham orang sabar? Paham enggak sampai situ?
supaya kau lebih paham. Paham nggak adakah sampai situ? orang Apa yang kamu sembah? Dengar. Sabar, Kata Paulus, Dumang. dengar. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu apa? Kau jawab. Itu adalah dewa-dewa. Nah, kata Paulus, dewa-dewa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Dalam nama siapa? Tunggu dulu Zuma. Tunggu Adakah dulu, Zuma. orang-orang Athena Tunggu dulu, Zuma. kenal Yesus Kristus? Dengarkan saya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, yaitu dewa-dewa, itulah yang kuberitakan kepada kamu dalam nama. Oke, nanti. Kok dalam nama? Oke, dalam nama. Sabar Zuma. Kau kan sabar, gurunda. Zuma. Aku Dalam ini. nama. Hei. Sabar, jangan memaksa. Jawab. Kau Jangan naik ke sini, memaksa, Zuma. artinya kau siap kemudian diwaraskan. Kau naik ke sini, artinya kau Jangan siap memaksa. diwaraskan. Saya tidak tanya, memaksa. adakah orang-orang Saya Athena tidak kenal memaksa. Yesus Kristus? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Jawab dulu. Apa yang kamu Adakah sembah tanpa orang-orang mengenalnya? Athena telah kenal Yesus Kristus? Tidak. Itulah yang Paulus ingin memperkenalkan kepada mereka. Apa yang kamu sembah sebelum aku datang? Ya, mereka mengenal banyak dewa-dewa, tapi adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Nah, dewa-dewa yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal, kemudian Paulus memperkenalkan dewa yang mereka sembah selama ini yang mereka tidak kenal itu dalam nama siapa? Ya, adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Berat, Itulah teman-teman. yang Paulus mau Iblisnya sudah berbulu. memperkenalkan. Gigi iblisnya juga udah keluar Masalahnya bulunya. apa, Zuma? Hei, pertanyaannya sangat sederhana. Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Dewa, itulah yang kuperkenalkan dalam nama. Adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Mereka belum mengenal Yesus Kristus. Itulah yang Paulus mau memperkenalkan. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Pertanyaan saya. Tenang Zuma, santai. Pertanyaan saya sederhana. Masakan gurunda tak tenang? Pertanyaan saya sederhana. Orang-orang Level-level Athena gurunda menyembah. tak tenang. Orang-orang Athena menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal. Ketika Paulus datang kemudian kepada mereka, Paulus Macam mana nih berkata, gurunda punya level ini tidak apa tenang? yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itu adalah dewa. Nah, sekarang aku datang memperkenalkan yang kau sembah selama ini yang kau tidak mengenal itu dalam nama siapa? Yesus Kristus. Mantap Jadi adakah orang-orang Athena sebelum itu kenal Yesus Kristus? sekali. Udah dulu, kita bernapas dulu. Anda sudah mengakui bahwa Paulus memperkenalkan sembahan-sembahan orang Kau belum Athena yang jawab selama ini. saya. Diam dulu. Mengenal Tuhan Yesus. Di mute dulu. Jadi teman-teman Kristen saya yang ada di bawah yang mendengarkan komal ini, yang mendengarkan komal ini, saudara kita Kristen ini sudah mengakui bahwa Paulus datang memperkenalkan dewa yang orang Athena sembah selama ini yang mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, Paulus memperkenalkan dewa-dewa yang mereka sembah ini dalam nama Yesus Kristus. Dengan kesimpulan bahwa ini pula level orang Athena tidak menggantikan. Biar orang Athena saja yang tidak bercakap bila menggantikan. saya mau bercakap. Orang Athena tidak menggantikan. Orang Athena tidak menggantikan objek sembahan. Hanya menggantikan nama. Jadi orang Athena itu tidak mengganti sembahannya. Orang Athena tetap menyembah dewa-dewa mereka. Yang tadinya dewa-dewa mereka itu mereka tidak kenal, sekarang mereka menyembahnya dalam nama Yesus. Apakah dewa, dengar, kalau Anda masih ingin diskusi dengan saya, apakah dewa yang orang-orang Yahudi, apakah udah, ampun saya. Mana aku? Udah diturunkan aja, host. Diturunkan aja, udah keok dia, udah keok. Kalah dia. Nah, jadi teman-teman sekalian,
Melalui lisannya orang tadi, dia mengakui apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya adalah dewa-dewa. Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, apa yang kau sembah, kau tidak kenal? Dewa. Itulah yang kuperkenalkan kamu kepada kamu sekarang ini. Dewa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan hari ini kepadamu. Dalam nama siapa? Dia sudah menjawabnya dalam nama Yesus Kristus. Dah selesai. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi teman-teman kita yang mau belajar lebih jauh lagi harus memahami bahwa ternyata seorang Kristen pun mengakui bahwa yang disembah oleh orang Athena itu sama saja yang disembah dengan hari ini mereka itu. Makanya prosesi-prosesi yang ada dalam agama kuno orang Athena, Yunani, itu tidak diganti seperti ibadah minggu, apalagi Natal dan seterusnya. Mereka tidak menggantikan itu. Kenapa? Karena pada sejatinya menurut saudara kita yang tadi, apa yang mereka sembah sebelum Paulus datang, itu juga yang mereka sembah setelah Paulus datang. Cuman namanya berbeda, yaitu tadinya Horus berubah menjadi Yesus. Yesus. Ya, ini ada tamu Stanley. Selamat pagi Stanley. 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 Kalau tidak menjawab 1, 2, 3, saya bukan moderator. Aduh. Coba tarik-tarik Ica. Kita sudah mendengarkan. Ada yang mau naik, Bang. Lanjut Gurunda. Iya, kita sudah mendengarkan pengakuan dan hampir semua saudara kita Kristen yang kita ajak diskusi berdasarkan dengan materi agnostos theos itu mengakui memang bahwa Paulus memperkenalkan dewa yang orang Yunani sembah yang mereka tidak kenal dalam nama Yesus. Begitu. Makanya Trimurti dengan Trinitas itu ada kemiripan. Tanggal 25 Desember ada kemiripan. Ya, prosesi dan agama mereka ada kemiripan. Ya karena itu dalil, itu jembatan kita untuk mengatakan kepada mereka orang Yunani tidak menggantikan sembahan. Mereka menyembah dewa mereka yang selama ini mereka tidak kenal. Tetap aja mereka sembah dewa yang mereka tidak kenal itu. Tapi dewa mereka yang mereka tidak kenal itu ketika Paulus datang, Paulus mengajarkan dewa itu adalah bernama Yesus Kristus. Itu dalil ya, ada dalilnya. Kalau ini dalil salah, baru kita keliru. Tapi selama dalil itu tidak terganti, maka tidak akan keliru. Karena di Kisah Para Rasul 14, jangankan Yesus, Paulus aja pernah dilantik menjadi dewa Hermes. Bahkan Paulus sempat dipersembahkan oleh imam dewa Zeus, lembu. Dipersembahkan lembu atau sapi kepada Paulus. Karena Paulus dianggap dewa oleh mereka. Makanya tadi muncul, ada nggak yang ingat? Yang disebut Theos itu merujuk kepada sembahannya Bani Israel atau menuju kepada sembahan orang-orang Yunan atau Romawi? Dia tidak jawab. Nah, sementara Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Akontas. Kalau berbicara dewa, itu sudah beda. Itu adalah sembahan-sembahan pagan Romawi Yunani. Tapi kalau berbicara mengenai Tuhan, pencipta langit dan bumi, itu dikenal dengan sebutan agnostos theos, dikenal dengan sebutan akontas. Begitu saudara-saudara. Oke, terima kasih Gurunda. Ini ada tamu, saya sapa coba Bang Pendosa, selamat pagi. Bang Pendosa? Bangun Bang Pendosa? Tuh, jangan-jangan kalau naik nggak, ini ngerepot nggak ini orang? Aduh, parah. Lanjut, Gurunda. Iya. Sangat luar biasa penjelasannya, Gurunda. Ini ilmu yang luar biasa untuk teman-teman di bawah dan juga di atas. Lanjut. Alhamdulillah. Makanya Al-Quran itu mengatakan wa iyaduna illa syaitanan marida. Inaza yang mereka sembah itu berhala. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Maka Allah menghakimi Nabi Isa alaihissalam
Wa isqalallah ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah ente yang mengajarkan manusia menyembah dirimu? Nabi Isa mengatakan, oh tidak, saya tidak pernah mengajarkan itu. Saya mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu Yesus di dalam Yohanes 20 itu jelas itu. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Nah itu, Yesus mengajarkan itu. Ketika Yesus datang mengajarkan dirinya bertuhan. Tapi kalau kita ambil dari kacamata Roma Yunani, Yesusnya Tuhan. Tapi kalau dari kacamata Yahudi, Yesus utusan Tuhan, meskipun ditolak oleh umatnya. Jadi Yesus bagi Yahudi sekiranya diterima sebagai utusan Tuhan. Tapi Yesus bagi Roma Yunani, Yesus adalah dewa itu sendiri. Kristen berada di pihak mana? Menganggap Yesus utusan Tuhan atau menganggap Yesus adalah dewa yang nuzul menjadi manusia? Itu dia jawabannya di Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Sekira begitu sahabat-sahabat, untuk sementara kita ngopi break dulu. Ya, kita sarapan dulu, nanti kita lanjut lagi. Silakan. Silakan host, moderator, teman-teman, silakan. Ya, silakan Bang Ansor. Ya, terima kasih Gurunda ya atas penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Semua orang nih ya menikmati ya. Jadi jangan turun dulu, mungkin ini ada tamu dari sebelah mungkin. Selamat pagi Anita. Garis miring I love you. Anita, selamat pagi. Selamat pagi Anita. Naik, nggak ada suara. En, selamat pagi En. En, nggak ada nama, adanya En doang ya. En, Apa? aduh. Kenapa minta naik tapi tidak ada satupun yang Pada ngomong gitu, takut heran. soalnya, apalagi si tikus tadi kemarin keluar-keluar, apalagi Gurunda aja main cerita sama saya, apaan? Naik aja langsung ke blender. Kadang-kadang lucu orang Kristen ini. Arehan, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Muslim Kristen dong? Muslim Bang. Alhamdulillah. Ya Kak Hos, Bang Juma, ini satu kehormatan buat saya bisa bergabung di roomnya Abang. Terima kasih mungkin banyak, ada yang Abang. disampaikan kepada Gurunda kita Bang Zuma, silahkan. Ya, terima kasih Kak Hos. Ini kebetulan ada pertanyaan ini untuk Gurunda kita semua, Bang Juma. Bang Juma, kalau boleh tahu, kenapa ya orang Kristen itu udah tahu gitu kan, dalilnya udah pada jelas bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Dalil dari kitab mereka, dari penjelasan umat Muslim, dari percakapan Bang Juma juga udah terbukti gitu. Tapi kenapa mereka itu pada ngeyel ya? Maksudnya masih kekeh dengan pendiriannya mereka gitu. Itu aja Bang Juma, terima kasih Bang Hos. Ya, pertanyaan. Terima kasih. Lanjut. Sama-sama. Ini pertanyaan umum. Dari kacamata Islam, jawabannya karena mereka memang pantas untuk sesat. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalala. Jadi manusia itu pantas mendapat petunjuk karena berakal, yang lainnya pantas sesat karena mematikan akal. Nah, di dalam kitab mereka 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19, silakan Anda baca dalam bentuk original teksnya, terjemahkan kata per kata, maka akan muncul pemahaman kami membinasakan pemikiran manusia dan ketinggian pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Kami menahan dan menawan pemikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu dalil. Jadi mereka nggak akan pernah mungkin berdasar terhadap dalil yang tertulis itu dimaknai. Kenapa? Karena pengetahuan, kecerdasan, bahkan ilmu Tuhan itu ditahan untuk menggiring manusia kepada Kristus. Jadi percuma kita menjelaskan secara detail kalau mereka masih menggunakan konsep itu, percuma.
Jadi tujuan kita, sasaran kita adalah yang mendengarkan di bawah. Yang mendengarkan di YouTube, Zulkifli, Mabas Official, dan seterusnya. Karena kalau kita menuntut mereka harus paham, tidak bisa. Karena memang sudah dari pabriknya. Dari pabrik mereka diajarkan begitu. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Bagaimana kita bisa berdiskusi dan memahamkan orang-orang yang sudah doktrin dengan konsep itu? Dicetak dengan kondisi seperti itu. Gak bisa. Nah, bagaimana dengan kacamata Islam? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu jelas itu. Terkunci hatinya. Kenapa? Karena mereka memilih untuk pantas. Menjadi sesat. Itu kata Quran. Karena yang mendapatkan pelajaran adalah mereka yang menggunakan akal sehat. Waliyatazakkara ulul albab. Mereka yang menggunakan akal sehatlah yang bisa mendapatkan pelajaran daripada firman Tuhan. Itu jelas. Haza bayan linnas wa mau'idatul lil muttaqin. Inilah ketetapan Tuhan, keterangan yang jelas untuk seluruh manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi mereka tidak mau menuju kepada Quran. Mereka maunya ke doktrin yang tadi. Jadi kalau mereka kita lihat agak berat untuk menerima penjelasan, ya maklumi aja. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1:19. Jangankan pengetahuan mereka sebagai manusia, ilmu Tuhan saja katanya itu ditahan. Dalam bahasa Yunani-nya aikamolotizo. Aikamolotizo itu artinya menampung atau menahan atau menawan. Atau apa? Menawan itu artinya memenjarakan, mengebiri gitu loh. Dan mengantarkan pemikiran manusia kepada Kristus. Artinya ya seperti yang kita lihat, mereka hanya berdasar terhadap doktrin dan dogma. Karena mereka sudah digiring kepada Kristus. Itu real. Tadi di awal saya masuk, guru kita menjelaskan Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1 katanya. Kenapa bisa demikian? Ya karena kecerdasan, tingkat intelektual, logika itu sudah dibinasakan. Itu fakta. Saya kira begitu, Bung. Ya, terima kasih. Ini ada tamu educator. Selamat pagi. Educator. Selamat pagi, educator. Boleh saya lanjut sarapan dulu ya, Abang ya? Oh ya, ya, nggak apa-apa Bang. Masih ada guru-guru kita ini. Sambil saya nyimak, ada guru kita di sini. Akhi Miftah, Ustadz Miftah masih monitor. Ustadz Miftah, mungkin beliau sambil ngopi kali. Oh iya. Gak apa-apa, lanjut sambil ngopi. Oke. Nanti kalau ini. Silakan undang. Oke. Sip. Kristen yang minta naik teman-teman ya, jangan Muslim tidak jelas gitu loh. Yang tidak jelas ditanya 10 kali pun tidak menjawab. Pusing kita. Permisi. Ya, Bau, Oke. Bau, selamat Permisi, pagi, bro. Bau. Ya, pagi, brother. Dari Kristen, Bau ya. Kristen. Iya, brother. Ya, Kristen apa dulu, nanti biar jangan tabrakan. Iya, karismatik. Oh, karismatik ya, temannya Luka berarti. Iya. Ocun, Oh, Ocun, teman Luka, ya. selamat pagi Ocun, sebentar dulu Bang Bau, biar Iya, kita iya. sapa dulu yang lain. Ocun, selamat pagi Ocun. Ocun, nggak menjawab. Langsung tendang aja bang. Tendang aja bang kalau anu tuh bang. Tendang. Saya Bang, nggak bang Ansor moderator langsung tendang kali aja ya. kalau disapa. Tendang aja lah. Ustadz Kalau Miftah, anu tuh, assalamualaikum. 2 kali. Nah, itu pada Bang Abu itu. Assalamualaikum Bang Abu Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, iya. Tadi Bang terpantau Abu sholat mungkin- zuhur. Iya. Oh iya, di sana zuhur ya. Betul. Australia. Bang Bau, silahkan, ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan atau menanggapi tadi Bang Zuma bernarasi. Silakan Bang Bau.
Ya, baik, brother. Kembali lagi dengan tema ya. Di sini Kristen menuhankan dewa. Ya, tidak begitu, brother ya. Kami menuhankan ya, yaitu Yesus Kristus, juru selamat manusia, brother. Bukan dewa dia. Tikus ganti baju. Begitu, brother, informasinya. Iya, iya. Dibahas itu kan berkenaan dengan Paulus memperkenalkan dewanya di Athena. Artinya udah ada dewa-dewa di sana, cuma ganti sosok. Walaupun penyembahannya hal yang sama, itu menurut penerangan daripada Gurunda Zuma gitu. Kalau saya kepada Bang Tikus ini, saya teruskan yang kemarin aja, karena ini bukan ranah saya tadi tentang sejarah, tapi tentang bahasa itu sendiri. Saya udah buat VT-nya itu bisa didengar sendiri, jelas itu. Apa yang Anda pertanyakan kepada saya tentang apa arti wujud. Wujud itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya itu eksistensi. Nah, artinya eksistensi baik gaib maupun non fisik ataupun fisik tetap kalau ada tetap ada berdasarkan tanda-tanda kalau yang istilahnya non fisik gitu. Itu arti daripada gaib, arti daripada wujud gitu. Terus Anda maunya lain itu. Bahkan banyak bahasa-bahasa dirusak oleh Kristen di Indonesia itu. Arti Tuhan, arti matematik, arti juga firman, arti apalagi banyak sekali bahasa-bahasa yang dirusak oleh Kristen. Silakan lanjut. Ini Bang Abu bukan anu dia, bukan apa namanya, bukan tikus yang selalu di sini tadi tuh, bukan, lain. Oh, lain lagi. Ya. Kalau gitu saya mohon maaf sekalian barangkali ada pembahasannya kan. Ya, baik. Yang lain aja kalau gitu. Saya sudah di bawah, sudah lari dia, sudah di anu. Oke. Saya Arom ini agamanya apa, Bro? Halo, Bro Arom. Halo, selamat pagi. Tunggu dulu, masih makan dia, Bang. Masih sarapan dia. Abang, agamanya apa, Bro? Oh, ya, Jangan diomong begitu dulu. Jangan diomong begitu dulu lah, Bang Arif. Tapi sudah mau malam. 8 menit, enggak kenal nih. Ya, tunggu dulu, Bang Suma lagi sarapan, Bang. Lanjut dulu, Bang Abu. Sambil nunggu Bang Zuma, silakan ada yang mau ditanyakan tentang Islam, silakan, insya Allah nanti kita akan bahas. Ya, bentar kalau ditanya, saya juga lagi di lapangan ini, Bang Arum. Bang Arif, sibuk kali kayaknya. Pegang gitu dulu ya. Pagi Kang Dito, selamat tahun baru, sehat Kang Dito. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa acara tahun baru kemarin? Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito. Tahun baru itu tanggal 25 banyak yang sah. Anda mau ikut? Keren. Saya ini sih, saya ngikutin sih itu. Keren. Kan itu emang luar biasa. Bang Arum kapan? Apalagi kalau mendengarkan narasi-narasi dari Gumasa kan gitu ya, semalam kan, Bang Arum langsung loncat dari komalku. Gimana kok banyak perbedaan di Kristenian itu, Bang Arum? Ya itu kan beda pembelajarannya, Bang Arif. Pembelajaran mereka mungkin sampai segitu aja nangkep otaknya. Dan menuhankan Theos, silakan. Oh ya, dari mana itu data? Nggak tertulis soalnya sih.
Cocokologi ya. Itu cocokologi berarti. Enggak ada di Bible Anda. Silakan kan itu. Coba cocokologinya di mana ini? Saya suka nih kalau udah cocokologi gini nih. Rasul. Orang yang berkata kepada Paulus dan Barnabas dalam bahasa Likaunia, itu di bahasa Indonesia itu dewa-dewa apa di saya aja ya? Turun menjelma dalam rupa manusia. Coba Kisah Para Rasul pasal 13 ya, nomor 4 ya. Dalam bahasa Likaunia coba. Nah itu kalau kita cermati original teksnya adalah Theos. Nggak ada tulisan dewa-dewa di situ ah. Ada Kisah Para Rasul dalam bahasa Likaunia. Ah sayangnya saya nggak pegang lagi bahasa itu. Pakai bahasa terjemahan aja sih. Iya, terjemahannya kan di situ tertulisnya dewa-dewa turun menjadi rupa manusia. Nah, dewa di situ, dewa-dewa di situ. Jangan bohong, masa dewa-dewa. Nggak percaya. Ada yang bisa nampilin nggak nih teman-teman nih? Bang Arom ini pendeta yang skeptis, tapi begitu diperlihatkan Bible-nya, kok kayaknya nggak tahu sih ada dewa disebutkan di situ. Dewa. Ada. Coba saya baca, buka Bible-nya. Kisah Para Rasul 13. Jadi orang-orang Yunani itu mengatakan di tengah-tengah masyarakat Paulus itu dianggap bahwa mereka berseru dalam bahasa Likaunia, dewa-dewa turun dalam rupa manusia. Nah, ini tepat sekali Teofani itu. Teofani itu kan dewa yang jadi manusia. Coba tampilin Alkitab itu. Saya baca coba. Oh iya, KPR 14 nomor 11. Adalah Bible dibuka lah, masa pendeta enggak punya. Tampilin coba terjemahannya gimana coba. Bentar. Kan Anda yang bawa data. Aduh, saya juga ini yang buka. Aduh. Saya bacakan ya, Bang Arum. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Bentar. Kisah Para Rasul 14 ayat. Suruh baca sendiri nggak mau, begitu dibacain orang penasaran. Di sini rawan buka data. Rawannya kenapa? Ucang onyot pakai anti rungkat. Bentar ya. Nah ini tak tampilin nih. Jadi kan moderator bantu gede kan. Nah, ini loh orang kalau tidak percaya sama umat Islam yang lebih jago daripada Kristen membahas Bible. Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Ayat 11, bentar.
Ya, 11. Ketika ini ya, di sini nih. Ini kan kita baca dari 10-nya. Dari 10-nya. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat yang telah dilakukan Paulus, mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes. Ini kan sebutan orang-orang itu kepada mereka. Iya, makanya Iya. kalau dirujuk ke kritik teks, dewa-dewa itu, dewa-dewa yang diterjemahkan dewa-dewa itu, original teksnya adalah Theos. Iya, tapi sesembahannya mana? Itu kan sebutan mereka itu ke Paulus dan ke Barnabas. Bukan gini. Fokus Enggak. ke Itu gini loh. Ini gini konteksnya. Karena waktu itu mereka memang orang-orang Yunani itu mereka memang percaya dengan dewa-dewa. Kemudian mereka memang tidak mau taat dan tunduk. Ketika datang ya mereka pikir itu dewa mereka gitu. Padahal pengajarannya beda. Bukan tentang dewa-dewa mereka. Gitu. Oke, Terus, dengarkan. Marom, brother. Dengarkan substansi yang saya angkat dari awal. Di Bible saudara tertulis dewa-dewa turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa-dewa di situ diterjemahkan oleh LAI mengambil dari original teks Theos. Itu yang saya angkat. Bukan berbicara konteks. Jadi Theos itu diartikan di LAI bukan ALLAH. Tapi Theos itu diartikan dewa-dewa. Itu yang sebenarnya. Itu kan Iya dari dulu kan itu udah dikritik itu, Bang Dito. Nggak perlu dibahas lagi itu kan udah dikritik. Bukan masalah kritik, bukan masalah kritik. Gini loh. Kalau saya angkat tadi karena Anda tidak mengetahui awalnya sebelum kita angkat dalilnya, bahwa Theos itu dalam bahasa Likaunia, orang Yunani asli, Theos itu dewa. Iya betul Ya itu udah. nggak salah. Lalu Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya Firman bersama-sama dengan Theos, dan Firman adalah Theos. Kan dewa. Kenapa yang ke Yunanian ini seperti disembunyikan gitu loh? Buktinya kok bisa baca? Kenapa disembunyikan? Bukan. Kalau maknanya adalah kemudian ada ALLAH, itu rujukannya dari mana? Kan sempat diterjemahkan dewa. Kenapa diganti ALLAH? Loh, perubahan bahasa kan wajar itu, Kang Dito. Enggak semuanya itu kan bahasa. Satu sisi sebenarnya dikatakan itu dewa-dewa. Satu sisi diambil kata ALLAH. Ya tidak wajar dong. Yang enggak dong. Gimana kalau orang Inggris enggak kenal dengan bahasa itu? Bahasa Yunani Theos itu. Mereka Di Inggris lebih clear. Di Inggris itu lebih clear. Gini, di Inggris itu lebih clear kenapa? Mereka mengetahui ALLAH adalah the name God among Muslim. Betul? Mereka nggak abu-abu. Mereka menggunakan God karena memang bukan bahasanya itu Theos. Mereka mengetahui ALLAH itu adalah the name God among pemahaman itu kan tergantung negara yang mau menggunakannya, pemahaman bahasanya, Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Dito. Nggak bisa memaksakan Kang Dito harus sesuai teks begitu. Saya masuk sedikit sebelum saya udah lihat boleh ya. dikritik gitu. Oke, baik, makasih, masya Allah. Para guru yang ada di sini, Akhi Abu Ibrahim, salam kenal dari saya, saudara Ansor juga. Ya, Jadi gini,
Ya, Masya Allah. Jadi gini, tema ini adalah apakah Kristen menuhankan dewa? Kita kaji dulu. Paulus ini mengaku utusan untuk siapa? Untuk Yahudi atau utusan untuk penyembah dewa-dewa? Bukan begitu bahasanya. Dia diutus untuk di luar dari bangsa Yahudi. Ya, itu dia. Dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Betul, tapi bukan untuk penyembah dewa. Lah, orang Yahudi menyembah dewa kan? Orang Roma Athena nyembah dewa. Betul? Tapi bahasanya diutus untuk di luar orang bangsa Yahudi. Benar sekali. Tunggu dulu. Kita lihat di dalam kajian yang mendasar terhadap pribadi Paulus ini. Dalam suratnya 1 Korintus 9 contoh misalnya. Sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan. Karena aku hidup. Salah Bang Juma. Paulus itu taat hukum Taurat Bang Juma. Itu pengakuan dia. Bukan pengakuan. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum, yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Sabar, saya selesaikan dulu. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Jadi kalau aku bertemu dengan orang gila, aku menjadi orang gila. Aku ketemu dengan penyembah dewa, aku menjadi seperti penyembah dewa. Asumsi. Bukan, itu pengakuan. Oh, enggak. Bagi semua orang. Bagi semua orang. Ini aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku dapat sebisa mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Bible. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa mereka hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberikan Bible kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Paulus hadir kepada penyembah dewa, berubah menjadi penyembah apa? Dewa. Penyembah dewa. Mari kita buktikan. Gini. Aduh, Bang Juma. Iya, silakan. Gini ya. Kenapa ada dua rasul yang dipilih, yaitu Petrus dan Paulus? Kenapa Petrus hanya untuk kaum Yahudi? Kenapa Paulus ke luar bangsa Yahudi? Jadi, di luar dari pendapat Bang Juma dan asumsi Bang Juma atau perkataan Paulus yang tertulis di situ, ada maksud dan tujuan tertentu Bang Juma. Kenapa dia diutus di luar dari bangsa Yahudi? Tujuannya? Karena gini, kita semua tahu bahwa hukum-hukum dan perintah-perintah di dalam Taurat itu tidak bisa dilaksanakan oleh umat manusia, tidak bisa dilakukan. Makanya tertulis juga di Galatia 2:16 bahwa tidak dibenarkan satupun itu menjalankan hukum Taurat, karena memang seorang pun nggak bisa mampu gitu loh. Makanya dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, karena tidak mampu menjalankan hukum dan perintah Tuhan itu di hukum Taurat itu. Gitu Bang Juma. Oke. Itu tidak nyambung sebenarnya. Jadi gini, ketika Paulus ini sampai ke Athena,
Apa yang terjadi? Benar nggak teraplikasi daripada pernyataan dia? Untuk memenangkan pertandingan, maka semua jalan, semua cara aku lakukan. Termasuk mengakui bahwa apa yang mereka orang-orang Athena sembah, yang mereka tidak kenal, itulah yang mereka kemudian Paulus ajarkan kepada mereka dalam nama Kristus. Betul nggak? Betul, betul, betul sekali. Karena mereka tidak mau menghilangkan tradisi dari umat mereka sebelumnya, tapi mereka mau tunduk, Bang Juma. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Betul? Lalu, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Pertanyaan saya. Orang Athena menyembah tanpa mengenalnya itu siapa? Siapa yang orang Athena sembah? Dewa. Itulah yang aku beritakan kepadamu dalam nama Kristus. Sadar enggak Anda pengakuan Anda ini? Dewa yang disembah oleh orang Athena adalah dewa yang sama yang mereka sembah hari ini dalam nama Kristus. Udah selesai. Berarti orang Kristen menyembah dewa Yunani dalam nama? Enggak begitu. Kok enggak begitu, saudaraku? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa yang kau sembah tanpa mengenalnya? Dewa. Itulah yang kuberitakan kepada kamu dalam nama Kristus. Berganti nggak sembahannya? Enggak berganti. Berarti selama Paulus belum datang ke Athena, sembahan mereka sudah benar atau salah? Salah. Kok salah? Kan cuma ganti nama doang. Salah lah. Kok salah? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Sembahan Yunani yang mereka sembah tanpa mengenalnya itu sembahan salah atau sembahan benar? Salah. Loh, berarti salah dong menyembah Yesus itu. Karena dewa itu bukan Yesus. Lah, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Kamu sendiri yang saudara menjawab. Apa yang kamu sembah yang kau tidak mengenalnya, itulah yang aku perkenalkan kepada kamu. Sama enggak? Yang disembah oleh orang Athena dan yang diperkenalkan oleh Paulus, sama atau tidak sama? Jadi gini, Bang Juma. Jadi gini. Sebentar. Pada saat memperkenalkan, kalau Paulus itu membawa konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus, mereka menolak, Bang Juma. Karena mereka sudah punya sesembahan sebelumnya dan mempunyai tradisi. Memang sejak kapan Paulus mengajarkan memperkenalkan sembahan yang disembah oleh Yesus? Di mana Paulus mengajarkan itu? Tidak pernah Paulus mengajarkan untuk menyembah kepada Elohim. Paulus tidak pernah mengajarkan itu. Dia memperkenalkan ada manusia, yaitu Tuhan, Firman yang menjadi manusia yang menebuskan dosa umat manusia dan kemudian bangkit di hari ketiga. Itulah anak Tuhan. Itu ajaran Paulusnya merujuk kepada Tuhannya Yahudi atau kepada dewanya Romawi? Karena dirasa cocok dengan orang Romawi dan Yunani, gitu. Makanya ya nggak masalah lah, kita ikut gitu. Saudaraku, yang penting tradisi-tradisi itu tidak dihilangkan, gitu, Bang. Kita lihat di dalam suratnya di Filipi 2 untuk membuktikan pernyataan saya bahwa Kristen memang menyembah dewanya orang Athena dalam nama Yesus. Kita lihat pengakuannya. Dengarkan saya membaca dalil. Yang walaupun dalam rupa theos, tidak menganggap kesetaraan dengan theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa manusia, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini siapa? Theos kan? Ya, Theos. Baca dalil selanjutnya. Itulah sebabnya Theos sangat meninggikan dia. Theos lagi kan? Berapa Theos? Itu dalam nama siapa itu tapi? Berapa Theos di sini? Dalam nama siapa berarti? Saya tidak tanya itu dulu, Bang. Berapa Theos di situ? Ada dua Theos yang mengajarkan menyembah kepada dewa-dewa Yahudi, Yesus, atau orang Roma, Yunani.
Kalau Roma itu memang Nah, pengajarannya Paulus dewa-dewa. Paulus mengatakan untuk orang Yahudi atau non-Yahudi? Untuk di luar Yahudi. Berarti Paulus sedang memperkenalkan Tuhannya Yahudi atau dewanya orang Roma ini? Bukan memperkenalkan dewanya orang Roma, Bang Juma. Lalu siapa? Dia itu membawa ajaran di mana ada penebusan dosa, gitu Ya. loh. Dengan konsep Kita nggak ke situ dulu. Kita nggak ke situ. Itu kan pemahaman terhadap orang Roma dalam konsep menghapus dosa. Sekarang bukan ke situ. Kita berbicara mengenai dewa sembahan dulu. Sembahan yang diperkenalkan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada kemudian. Ketika Paulus ini merujuk kepada non-Yahudi, Paulusnya mengatakan dewa turun ke bumi. Setelah dewa turun ke bumi, dewa ini kemudian ditinggikan oleh dewa yang lain. Betul? ya karena mereka nggak ngerti firman kan. Ya, larinya ke situ, menuduh orang tidak mengerti firman. Menuduh Paulus ini sedang mengajarkan dirinya sebagai orang penyembah dewa. Enggak. Oh, kenapa tidak? Kan dia mengakui tadi, kepada orang lemah aku menjadi lemah, kepada semua orang aku menjadi semua orang. Itu tujuannya agar mereka percaya. Percaya kepada Paulus. Iya, bahwa Paulus itu adalah utusan untuk non-Yahudi. Betul. Nah itu, sudah kena itu, betul. Nah ketika Paulus kemudian datang mengajarkan orang-orang Athena, orang-orang Roma menyembah kepada hakikat hakikat sembahan, Paulus tidak memperkenalkan Tuhannya Yahudi. Paulus memperkenalkan dewanya orang Roma Yunani kepada mereka dalam nama Yesus, betul? Enggak begitu, Bang Enggak Juma. begitu pula. Bagaimana ceritanya enggak begitu? Emang Petrus pada saat diutus mengajarkan ke umat Yahudi emang menyembah Elohim? Kan enggak. Lah, jelas dong. Mereka diminta oleh Petrus untuk bertobat, maka bertobatlah agar kalian percaya. Kepada Bahwa siapa? Petrus itu diutus kepada orang Yahudi. Betul. Orang Yahudi diajarkan kemudian menjalankan hukum Torah. Betul. Nah, berbeda dengan Paulus, orang non-Yahudi diajarkan memahami bahwa hukum Tuhan yang tadinya adalah dianggap benar, itu adalah sampah. Menuju kepada pengajaran bahwa dewa-dewa yang kau sembah itu sudah betul. Tetapi sekarang aku datang memperkenalkan dewa yang kau sembah itu dalam nama Kristus. Benar? Karena agar mereka taat dan tunduk. Nah, tunduk kepada pengajaran Paulus. Betul. Mengajarkan bahwa yang Paulus ajarkan itu adalah dewa mereka dalam nama Yesus. Ya karena mereka nggak mau merubah pengikutnya. Mereka nggak merubah anutannya. Berarti orang-orang Athena menyembah dewa-dewa mereka dalam nama siapa? Kristus. Nah, benar sekali. Itulah dia, makanya dikatakan bahwa Kristen ini penyembah dewa orang Athena dalam nama Yesus Kristus. Salah. Loh, kok salah pula? Kenapa bisa salah? Tadi Anda mengatakan. Coba. Gini. Sebentar ya Bang Juma ya, sebentar. Biar Bang Juma paham sedikit ya. Oh ya. Kenapa orang Yunani ini wajib harus tunduk, harus taat sama Paulus? Karena mereka itu tidak mau diganggu untuk sesembahannya itu oleh ajaran-ajaran di luar dari kaum mereka. Gitu loh. Tujuan Paulus datang supaya mereka mau agar mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Paulus, agar tunduk. Maka itulah hasil konsili dari mereka gitu loh. Bahwa kesepakatan itu oke lah kalau kalian tidak mau merubah dari ajaran-ajaran kalian atau tradisi-tradisi kalian, setidaknya kalian harus percaya nih bahwa penebusan dosa itu telah ada sebelumnya dan ini kubawakan, kuberikan ke kalian gitu loh, tanpa menghilangkan tradisi kalian. Contoh kayak Natal segala macam itu memang dari sana gitu loh. Karena ini berbicara mengenai objek sembahan, diganti nggak oleh Paulus? Dengan nama Kristus kan? Iya, diganti nggak objeknya? Namanya iya diganti.